Selamat hari Minggu adik-adik. Senang rasanya Kak Soraya bisa berjumpa dengan kalian kembali melalui ibadah sekolah minggu online. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua ya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alangkah lebih baiknya kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tidak boleh ada yang saling bicara kiri kanan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau dari hari demi hari Tuhan. Berkatilah kami selalu dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau menyertai apa yang Kak Soraya bawakan dan anak-anak dapat melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, doa kami berkatilah, haleluya, amin. Oke, amin. Nah, Alkitabnya sudah di depan kalian semua kan adik-adik? Ya, jangan lupa Alkitab sama buku catatan ya, untuk kalian mencatat. Oke, sekarang Kak Soraya ingin kalian buka di Injil Yohanes. Injil Yohanes di mana yo? Injil Yohanes itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Injil Yohanes di perjanjian baru ya adik-adik ya. Di Yohanes pasalnya pasal 20 ayat 11 sampai 18 ya. Oke. Di sini judulnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya. Kakak Soraya bacakan ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru ya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, dari sini Kak Soraya ingin mengajak kalian untuk mengingat peristiwa di minggu lalu. Adik-adik masih ingat kan peristiwa minggu lalu apa? Ya, peristiwa minggu lalu adalah kebangkitan Tuhan Yesus atau bisa kita kenal dengan Paskah ya. Ya, Paskah itu kita identiknya itu biasanya ngapain sih? Ya, menghias telur ya. Ya. Kalau untuk diartikan biasanya telur itu kenapa nih simbolnya telur? Karena telur itu seperti kehidupan baru. Pembuahan yang kehidupannya baru ya. Nah, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk kita bisa hidup baru dengan hidup yang lebih baik, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyayangi, seperti itu ya. Tapi di balik peristiwa kebahagiaan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus, ternyata ada kesedihan juga loh adik-adik. Ya, kesedihannya itu adalah di sini Maria sangat sedih. Maria sangat sedih pada saat datang ke kuburan Tuhan Yesus yang ternyata mayat Tuhan Yesus tidak ada. Sedangkan di situ Maria ingin menaburinya dengan minyak zaitun. Ya, dimana perasaan orang tua yang akan sedih sekali melihat mayat
anaknya tidak ada di kuburan. Dan di situ Maria dengan menangis yang tersedak-sedak, ya menangis tersedak-sedak itu seperti yang susah sekali untuk seperti susah sekali ya, menangisnya itu sangat sedih, itu sangat mendalam sekali pastinya. Nah, di sini kita bisa petik dari firman Tuhan bahwa kita pun juga merasa sedih atas meninggalnya Tuhan Yesus untuk menghapus dosa kita. Tapi di sini Tuhan Yesus bangkit. Yang membedakan Tuhan Yesus bangkit membuktikan dirinya bahwa Tuhan itu adalah Mesias. Tuhan itu adalah Tuhan kita yang menolong kita dari jurang maut, yaitu dosa. Ya, di sini mari kita lihat di ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Udah jelas di sini kisahnya di kuburan Tuhan Yesus, yang pastinya kuburan Tuhan Yesus itu dilengkapi dengan taman-taman ya. Jadi Maria menyangka bahwa yang mendengarnya adalah di sini apa? Penunggu taman. Ya, karena Tuhan Yesus di situ berpakaian putih dan bercahaya ya. Jadi Maria masih tidak bisa melihat betul bahwa itu Tuhan Yesus, karena sangat terang sekali di situ Tuhan Yesus. Jadi Maria sama sekali tidak begitu jelas ya melihatnya ya, bahwa itu ternyata Tuhan Yesus. Dan pada saat Tuhan Yesus di ayat ke-16, berkali lagi Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria dengan menyebutnya Maria. Nah, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ya, di sini barulah Maria mengetahui bahwa itu Tuhan Yesus. Maria sangat senang, tapi di situ Maria juga sedih. Pada saat bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria ingin merangkul ya, ingin memeluk karena saking senangnya bahwa itu ternyata Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan Yesus di situ berkata, Tuhan Yesus tidak ingin Maria memeluk ya, tetapi Tuhan Yesus ingin Maria untuk memberitakan itu kepada orang banyak, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Seperti itu ya adik-adik ya. Di sini kisah sedih dari makna kebangkitan Tuhan Yesus, bukan hanya kebahagiaan, tapi di sini ada kisah sedih juga dari murid-murid Tuhan Yesus yang harus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus dan Maria Magdalena dan Maria. Oke, di sini kesimpulannya apa nih Kak Soraya? Nah, untuk kita tidak membuat pengorbanan Tuhan Yesus sia-sia dan membuat Tuhan Yesus sedih, kita lebih baik menjadi anak-anak yang patuh akan orang tua, saling tolong menolong, tidak boleh marah-marah. Dan kalau misalnya ada adiknya yang meminjam, kita kasih, seperti itu, tidak boleh pelit. Dan harus hidup, intinya harus hidup saling mengasihi ya adik-adik ya. Oke, nah dari sini kakak ingin mengajak kalian untuk mendengarkan lagu. Ya, lagunya ini kalian pasti ada yang tahu ya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ya, ini jadi lagu yang biasa kita dengarkan di gereja ya, di ibadah umum. Jadi mari adik-adik lihat untuk videonya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepadu. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang,
Ya, itulah video yang Kak Soraya tampilkan. Kira-kira adik-adik bisa tahu ya lagunya ya. Oke. Nah, kita tutup firman minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Engkau, Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu mematuhimu Tuhan, agar Engkau tidak sedih akan tingkah laku kami ya Tuhan, dan pengorbananmu tidak sia-sia kepada kami. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami sepanjang hari kami kemudian ya Tuhan. Kiranya kasih sayang-Mu selalu melimpah atas kami Tuhan, dan berilah kami kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kami dalam pendidikan kami, dalam sekolah kami. Nah Tuhan Yesus, juga Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kami penghiburan dan selalu mengucapkan syukur dimanapun kami berada, di kondisi apapun ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini doa anak-anak-Mu yang jauh dari kurang sempurna ini, sempurnakanlah ya Bapa. Dan dalam doa ini kami juga mengucapkan syukur sekali lagi ya Tuhan Yesus. Terimalah ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, inilah firman yang Kak Soraya tadi bawakan. Kiranya adik-adik dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.